Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita mendapatkan khodam pendamping dalam jangka waktu 41 hari atau dalam jangka waktu 41 malam. Sahabat-sahabat pemirsa, perlu diketahui apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Manba'u Ushulil Hikmah lil Buni karangan Syekh Al-Buni pada halaman ke-68. Ya, ketika saya mengaji dulu di dalam kitab ini, mengkaji kitab ini, dijelaskan bagaimana tata caranya untuk mendapatkan khodam dalam jangka waktu 41 hari. Disampaikan di dalam kitab ini al-ismus tsani, yaitu nama Allah yang kedua, yaitu karirin. Jadi karirin ini adalah asma atau bahasanya adalah bahasa Suryani. Jadi karirin itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Suryani. Karirin ala wazni fa'ilin, yaitu ikut wazan fa'ilin. Bikafin maftuhatin, di mana kafnya itu dibaca fathah. Faro'in maksurotin, roknya dibaca kasro, kari. Kemudian faya'in sakinatin, iya-nya dibaca sukun, yaitu kari. Terus faro'in munawwanatin, dan roknya dibaca kasro dan ditanwinkan, yaitu karirin. Ala wazni fa'ilin, ikut wazan fa'ilin. Wa maknahu bil arabiyatih, ketika di bahasa Arabkan mempunyai arti ilahu kulli syai'in, yaitu Robnya, Tuhannya semua sesuatu. Artinya setiap sesuatu itu bertuhan kepada Allah. Jadi karirin itu adalah nama Allah dari bahasa Suryani yang mempunyai arti Tuhannya setiap sesuatu. Wakilah ya Allah, dan ada juga yang mengartikan dalam bahasa Arabnya itu mempunyai arti ya Allah. Wa min khawasihi, dan termasuk rahasianya, khawasnya yang menzikirkan karirin ini, annaman wadobah, barang siapa yang membiasakan diri ala qiraati kulli lailatin, membaca ala qiraatihi, yaitu membiasakan diri membaca karirin kulla lailatin, setiap malam, sebanyak mi'ata marrotin, 100 kali. Jadi sebentar, karirin 100 kali setiap malam, maka fa'innahu yajtami'u bil jinni, maka dia bisa berkumpul dengan jin. Iyanan, dengan mata terbuka, artinya bisa melihat secara pandangan mata secara langsung. Wa rubbama yasiruna lahu khodaman, dan kadang-kadang ketika sudah istiqomah itu akan menjadi khodam. Ini ketika didikirkan secara biasa, artinya tidak melakukan ritual-ritual khusus. Jadi ketika sampean ingin melihat jin, ingin mempunyai khodam jin, maka bacalah karirin setiap malam itu 100 kali. Akan tetapi di dalam penjelasan saya kali ini, dalam jangka 41 malam atau 41 hari, sahabat-sahabat sekalian bisa mempunyai khodam, baik khodam sufliyat atau uluwiyat, dari bangsa malaikat atau dari bangsa jin. Bagaimanakah tata caranya? Tata caranya adalah amalkan amalan ini selama 40 malam. Jadi
karena memang di kitabnya itu 40 di kitabnya ini dibaca setiap malam, maka di dalam ritualnya pun juga harus dilakukan selama 41 malam. Jadi juga dilakukan di waktu malam. Tata caranya adalah lakukan sholat hajat setiap selepas jam 12 malam. Kemudian membaca surat jin sebanyak 3 kali, diikuti setelah itu membaca asma karirin, karirin, karirin sebanyak 100 kali. Setelah selesai, maka berdoalah dengan doa Allahumma khaddimni bil uluyat wassufliyat birahmatika ya arhamar rahimin 3 kali. Yang artinya, ya Allah berikanlah khodam kepada saya dari bangsa malaikat dan dari bangsa jin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang doanya. Namun sebelum membaca itu semua, artinya sebelum membaca surat jin 3 kali, asma karirin 100 kali, kemudian doanya Allahumma khaddimni bil uluyat wasufliyat birahmatika ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, hendaklah sahabat-sahabat sekalian mengirimkan Fatihah, yaitu atau membaca hadarat. Jadi hadarat itu menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang terkait dengan amalan ini. Yang pertama, kirimkan hadarat atau suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang keempat kepada semua umat Islam laki-laki dan perempuan, al-muslimin wal muslimat. Kemudian Fatihah yang kelima yaitu man ajazani, dalam hal ini adalah saya, yaitu Imam Ghazali Yasir. Ini penting sahabat-sahabat sekalian supaya ilmu yang didapatkan itu bersanad, ada sambungannya. Jadi kalau saya man ajazani lain lagi. Nah, kalau di sini man ajazani ini itu adalah kepada saya, karena saya setelah ini memberikan ijazah kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mengamalkannya. Lakukan ritual ini di tempat atau di kamar yang tidak dimasuki oleh orang. Artinya jangan sampai kamar tadi itu dimasuki oleh orang lain selama prosesi pengamalan atau melakukan ritual. Jadi hendaklah, ya kalau memang kamar itu biasanya ada 2 orang yang masuk, maka ketika mengamalkan hendaklah dikancing dulu dari dalam supaya tidak ada orang yang mengganggu, dan usahakan kamar tersebut adalah sunyi, jauh dari gangguan-gangguan yang sekiranya bisa mengganggu sahabat-sahabat sekalian dalam mengamalkan merialati amalan ini. Selama pengamalan yaitu 41 malam, hendaklah sahabat-sahabat sekalian itu membakar dupa. Jadi dalam mengamalkan ini hendaklah sahabat-sahabat sekalian mulai dari melaksanakan sholat hajatnya itu sudah membakar dupa. Tujuannya apa? Supaya ruangan itu berbau wangi dan khodam lebih cepat, lebih gampang hadir, dan meningkatkan kekonsentrasian sahabat-sahabat sekalian dalam mengamalkan amalan ini. Kemudian yang kelima, hendaklah sahabat-sahabat sekalian dalam setiap hari kelahiran, artinya misalkan hari Kamis yang lahir, maka hendaklah di hari Kamis itu berpuasa, atau di hari Senin lahirnya maka berpuasalah di hari Senin. Jadi setiap hari kelahiran dalam melaksanakan ritual ini, jadi ini ada sekitar 4 atau 5 kali sahabat-sahabat sekalian berpuasa di setiap hari kelahirannya. Puasa ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan kekuatan mata batin dan kesiapan untuk menerima khodam. Ini tidak wajib sebenarnya. Jadi tujuannya itu untuk bisa membuka mata batin sahabat-sahabat sekalian, sehingga bisa merasakan adanya energi di setiap tempat yang di situ ada energi atau aura-aura yang berkaitan dengan hal-hal gaib atau makhluk gaib. Kemudian yang keenam,
dalam melakukan amalan ini hendaklah sahabat-sahabat sekalian menjaga dari nafsu syahwat, terutama syahwat terhadap lawan jenis, syahwat makanan, dan syahwat-syahwat yang lain. Dan yang terakhir, bersikaplah jujur dalam setiap tindakan dan dalam setiap sikap. Jadi dalam bersikap, dalam bertindak, sahabat-sahabat sekalian harus bersikap jujur. Karena dengan jujur ini, maka kekuatan batin sahabat-sahabat sekalian akan ditempa dan akan menguat sehingga peka terhadap apapun. Sahabat-sahabat sekalian, ini ketika diamalkan dengan baik, maka insya Allah dalam masa 21 hari atau 21 malam, sahabat-sahabat sekalian itu sudah merasakan bagaimana apa saja energi yang ada di kamar sahabat-sahabat sekalian, dan apakah ada energi yang datang atau tidak, itu sahabat-sahabat sekalian sudah bisa merasakannya. Ketika ini sudah dilakukan secara sempurna, maka insya Allah sahabat-sahabat sekalian nanti akan ada khodam yang datang, kemudian dia akan mengenalkan diri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika nanti sudah ada energi yang datang, maka tanyakan, siapa kamu? Siapa namamu? Terus bagaimana ketika saya membutuhkanmu? Memanggilnya menggunakan apa? Itu nanti sahabat-sahabat sekalian tanyakan. Ketika sudah berhadapan seperti itu, sahabat-sahabat sekalian jangan khawatir dan jangan takut. Tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berinteraksilah sebagaimana layaknya kita berinteraksi sesama dengan manusia. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian oleh Allah dipastikan untuk bisa mengamalkan amalan ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan silahkan komen di kolom komentar ketika masih ada yang belum difahami. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.